Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verena Kiara Ayu Damayanti Prakosa dengan NIM G00240445 dari kelompok A10. Video ini saya buat dengan tujuan sebagai laporan praktikum anatomi blok 1.2 muskuloskeletal. Cakupan pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama anatomi mandibula, kemudian ekstremitas superior yakni regio antebrachium dan regio manus, dan kemudian ekstremitas inferior yakni articulatio genum. Baik, saya akan mulai dari laporan yang pertama. Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku tak bisa membuka mulutnya. Soal yang pertama yaitu jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. B. Jelaskan musculus masticotares beserta fungsi dan inervasinya. Os mandibula merupakan tulang penyusun rahang bawah dan merupakan tulang terbesar dan terkuat pada wajah manusia. Os mandibula akan berartikulasi membentuk temporomandibularis joint. Nah, fungsi dari os mandibula yaitu berperan dalam mekanisme pengunyahan, berbicara, menelan, menunjang struktur wajah, ekspresi wajah, termasuk membentuk kontur wajah dan perlindungan struktur di bawahnya seperti lidah, saraf lidah, dan pembuluh darah. Nah, selanjutnya yaitu anatomi os mandibula. Os mandibula tersusun atau terdiri dari satu korpus. Ini terletak di bagian fasias eksterna dari os mandibula. Dia berbentuk seperti tapal kuda. Nah, selain itu dia juga tersusun atas ramus mandibula, atau lebih jelasnya terlihat dari bagian lateralis ya, ramus mandibula. Dia merupakan bagian naik secara ventrikal dari korpus. Nah, pada korpus mandibula terdapat pars alveolaris. Nah, pars alveolaris ini merupakan tempat penempelan dari gigi. Selain dari pars alveolaris juga terdapat foramen mental. Foramen mental akan dilalui oleh arteri, vena, dan nervus mentalis. Nah, selanjutnya pada ramus mandibula itu terdapat dua prosesus, yaitu yang pertama prosesus coronoideus, dia letaknya di depan, dia akan dilekati oleh musculus temporalis. Nah, yang proses yang kedua yaitu prosesus condylaris, dia letaknya di belakang. Nah, proses condylaris inilah yang akan bersendi dengan fossa mandibularis, osis temporalis, membentuk articulatio temporomandibularis atau temporomandibular joint. Nah, korpus dan juga ramus mandibula akan bertemu membentuk sudut yang disebut dengan angulus mandibula. Nah, angulus mandibula ini akan menjadi tempat pelekatan dari ligamentum stylomandibular. Selain itu, pada fasies interna dari os mandibula akan ditemukan tonjolan. Tonjolan ini akan disebut dengan tuberositas pterygoidea. Selain itu juga akan ditemukan dua tonjolan berpasangan namun bentuknya cenderung seperti duri, disebut dengan spina mentalis. Nah, kemudian terdapat juga foramen mandibula. Nah, foramen mandibula ini akan dilalui oleh arteri, vena, dan nervus dari alveolaris inferior. Kemudian di sini terdapat kolum mandibula atau leher dan juga kaput mandibula. Kemudian juga terdapat simfisis mandibula, dia terletak di tengah seperti menonjol dan membentuk garis. Mengapa demikian? Nah, karena simfisis mandibula ini yang akan menyatukan dua segmen mandibula pada saat bayi baru lahir atau pada saat tahun pertama kehidupan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai musculus masticotares. Musculus masticotares atau musculus masticotari merupakan otot yang bekerja pada saat mengunyah atau menggerakkan mandibula.
Nah, musculus masticotaris ini diinervasi oleh nervus mandibularis atau cabang motorik dari nervus trigeminus. Ada 4 musculus masticotaris jika susunannya disebutkan dari luar ke dalam. Yang pertama ada musculus masseter, dia letaknya di bagian ini ya, musculus masticotaris musculus masseter, dia berperan dalam levator mandibula. Selanjutnya ada musculus temporalis, atau lebih jelasnya nih di sini ya. Musculus temporalis ini berperan juga dalam levator mandibula. Nah, selanjutnya terdapat musculus pterygoideus lateralis, atau lebih jelasnya di bagian sini ya. Nah, berbeda dengan musculus masseter dan musculus temporalis tadi, musculus pterygoideus lateralis ini berperan dalam depresor mandibula. Nah, selanjutnya terdapat juga musculus pterygoideus medialis, dia juga berperan dalam levator mandibula. Selanjutnya ya, ini laporan 2. Seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di gigi 1 sampai dengan 3 tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. A. Jelaskan inervasi pada musculus di regio antebrachii dan manus. B. Jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Yang pertama yaitu inervasi regio antebrachii. Nah, regio antebrachii ini diinervasi oleh 3 nervus utama, yaitu nervus medianus, nervus ulnaris, dan juga nervus radialis. Sebagian besar otot flexor akan diinervasi oleh nervus medianus dan juga nervus ulnaris, sedangkan sebagian besar otot ekstensor akan diinervasi oleh nervus radialis. Nah, nervus medianus yang di sini, kemudian nervus radialis dan nervus ulnaris. Saya akan bahas satu persatu. Dari yang pertama yaitu nervus medianus. Nervus medianus menginervasi sebagian besar otot flexor bagian bawah, berfungsi dalam fleksibilitas pergelangan tangan dan jari. Musculus yang diinervasi mencakup musculus flexor carpi radialis, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum superficialis, musculus flexor digitorum profundus bagian lateral, dan juga musculus pronator teres dan pronator quadratus. Pada soal tadi terdapat penyakit yang bernama hand of benediction. Nah, penyakit ini terjadi karena adanya lesi nervus medianus, sehingga di gigi 1 sampai dengan 3 tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Nah, selanjutnya yaitu nervus ulnaris. Nervus ulnaris ini berfungsi untuk stabilisasi pergelangan tangan dan gerakan jari. Musculus yang diinervasi yaitu musculus flexor carpi ulnaris dan juga musculus flexor digitorum profundus bagian medial. Selanjutnya yaitu nervus radialis. Nervus radialis ini menginervasi otot ekstensor dan berfungsi untuk ekstensi pergelangan tangan dan juga jari. Musculus yang diinervasi mencakup musculus extensor carpi radialis longus, musculus extensor carpi radialis brevis, musculus extensor digitorum, dan musculus extensor carpi ulnaris. Nah, selanjutnya yaitu inervasi pada regio manus. Pada regio manus diinervasi oleh 2 nervus utama yaitu nervus medianus dan juga nervus ulnaris. Bagaimana pembagiannya? Jadi yang nervus medianus ini akan menginervasi musculus abductor pollicis brevis, kemudian musculus flexor pollicis brevis, kemudian musculus opponens pollicis, dan musculus lumbricalis 1 sampai dengan 2. Sedangkan nervus ulnaris akan menginervasi musculus adductor pollicis, kemudian musculus palmaris brevis, kemudian musculus abductor digiti minimi, kemudian musculus flexor digiti minimi brevis, musculus opponens digiti minimi, kemudian musculus lumbricalis 3 sampai dengan 4, musculus interosei palmaris 1 sampai dengan 3, dan musculus interosei dorsalis 1 sampai dengan 4. Nah, selain nervus medianus dan juga nervus ulnaris, terdapat juga nervus cabang motorik dari nervus medianus yaitu nervus
digitalis palmaris communis yang letaknya di sini, dan juga nervus digitalis palmaris proprii. Nah, nervus digitalis palmaris communis dan juga nervus digitalis palmaris proprii ini juga menginervasi regio manus. Selanjutnya yaitu musculus yang ada pada regio antebrakii. Nah, musculus yang ada pada regio antebrakii itu terjadi menjadi bagian ventral atau bagian depan dan juga bagian dorsal atau bagian belakang. Nah, tiap-tiap bagian juga terbagi menjadi lamina superficialis dan juga lamina profundus atau lapisan yang lebih dalam. Yang pertama saya akan bahas musculus pada bagian ventral regio antebrakii yang berperan dalam fleksi manus. Di sini terlihat pada lamina superficialis terlebih dahulu terdapat musculus pronator teres. Dan musculus pronator teres ini berfungsi untuk pronasi lengan bawah. Selanjutnya ada musculus flexor carpi ulnaris yang di sini. Nah, musculus flexor carpi radialis ini, musculus flexor carpi radialis berfungsi untuk fleksi abduksi pergelangan tangan. Nah, di sini terdapat musculus palmaris longus yang berfungsi untuk fleksi pergelangan tangan. Kemudian ada musculus flexor carpi ulnaris yang berfungsi untuk fleksi dan aduksi dari pergelangan tangan, dan ada musculus flexor digitorum superficialis. Nah, berfungsi untuk fleksi jari interfalangial proksimal dan juga fleksi pergelangan tangan. Selanjutnya adalah lamina profunda. Terdapat 3 musculus, yaitu yang pertama adalah musculus flexor pollicis longus yang berfungsi untuk fleksi dari ibu jari bagian distal. Kemudian ada musculus flexor digitorum profundus yang berfungsi untuk fleksi pada interfalangial distal dan fleksi pergelangan tangan, dan musculus pronator quadratus yang berfungsi untuk pronasi lengan bawah. Nah, nervus yang menginervasi bagian musculus pada bagian ventral regio antebrakii ini merupakan nervus medianus dan juga nervus ulnaris, karena sebagian besar merupakan otot flexor. Selanjutnya yaitu bagian dorsal dari regio antebrakii. Pada lamina superficialis terdapat musculus brachioradialis yang di sini. Kemudian ada musculus anconeus. Nah, musculus anconeus ini berperan dalam ekstensi siku. Kemudian ada musculus extensor carpi radialis longus yang berperan dalam ekstensi abduksi pergelangan tangan. Kemudian ada musculus extensor carpi radialis brevis yang berperan dalam ekstensi pergelangan tangan. Selanjutnya adalah musculus extensor digitorum. Nah, musculus extensor digitorum ini berfungsi untuk ekstensi digiti 2 sampai dengan 5. Kemudian juga ada musculus extensor digiti minimi untuk ekstensi digiti minimi atau jari kelingking. Kemudian ada musculus extensor carpi ulnaris longus dan juga brevis yang berfungsi untuk ekstensi pergelangan tangan. Kemudian pada lamina profunda. Nah, lamina profunda lebih jelasnya pada gambar berikutnya. Nah, ada 5 musculus yang terdapat pada lamina profunda bagian dorsal regio antebrakii, yaitu yang pertama adalah musculus supinator yang berfungsi untuk supinasi lengan bawah. Kemudian ada musculus extensor pollicis longus untuk ekstensi dari ibu jari artikulasio interfalangial, sedangkan yang musculus extensor pollicis brevis dia berfungsi untuk ekstensi ibu jari juga, tapi artikulasi carpo metacarpea. Nah, kemudian ada musculus abductor pollicis longus yang berfungsi untuk abduksi ibu jari. Selanjutnya adalah musculus extensor indicus yang berfungsi untuk ekstensi digiti 2 atau jari telunjuk. Nah,
Muskulus pada bagian dorsal regio antebrachi ini seluruhnya diinervasi oleh nervus radialis dan berorigo di epicondylus lateralis humeri. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan laporan ketiga. Seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. A. Jelaskan anatomi penyusun artikulasio genu yang lengkap. B. Jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Dan C. Jelaskan anatomi dari os femur. Nah, yang pertama adalah artikulasio genu. Artikulasio genu ini terdiri dari 3 artikulasio, yaitu artikulasio femoropatellaris yang merupakan sendi yang terletak antara os femur dan juga patella. Patella sendiri merupakan tulang sesamoid yang terletak di depan sendi lutut, berfungsi untuk melindungi sendi dan meningkatkan efisiensi otot. Ini bagian femur. Pada bagian distal femur terdapat 2 kondilus, yaitu medial dan juga lateral. Nah, di bagian bawah inilah os femur akan berartikulasi dengan patella. Selanjutnya adalah artikulasio menisco-femoralis, yaitu sendi antara meniskus dan juga os femur. Nah, meniskus ini berbentuk seperti huruf C, terbuat dari cartilago fibrosa dan terletak di antara femur dan tibia. Meniskus memiliki fungsi untuk menyerap beban, meningkatkan stabilitas sendi, dan memperbaiki distribusi cairan sinovial. Selanjutnya adalah artikulasio meniscotibialis, ini artikulasi atau sendi antara meniskus dengan os tibia. Di bagian datar atau di bagian atas permukaan dasar dari os tibia. Itu tadi adalah 3 artikulasio yang menyusun artikulasio genu. Selanjutnya adalah ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Ada 5 ligamentum yang memperkuat artikulasio genu, yaitu yang pertama adalah ligamentum kolateral medial, terletak di sisi medial. Nah, karena terletak di sisi medial ini, ligamentum kolateral medial ini biasa juga disebut dengan ligamentum kolateral tibial, yang berfungsi untuk memberikan stabilitas lateral dan mencegah gerakan berlebih keluar. Nah, dia letaknya berada di sini. Ligamentum kolateral tibial. Nah, selanjutnya adalah ligamentum kolateral lateral. Karena tadi medial adalah ligamentum kolateral tibial, maka ligamentum kolateral lateral bisa disebut juga dengan ligamentum kolateral fibular. Nah, dia berfungsi untuk stabilitas dan mencegah gerakan berlebih ke dalam. Selanjutnya adalah ligamentum patella. Ligamentum patella, ligamentum kolateral fibular tadi letaknya di sebelah sini. Ya. Terus ligamentum patella ini berfungsi untuk menstabilkan sendi lutut, menghubungkan os tibia dengan patella, dan menyalurkan kekuatan otot quadriceps ke os tibia. Nah, letaknya di mana? Letaknya dia berada di sini. Ya, di situ. Kemudian ada ligamentum transversum genu. Kemudian ada juga ligamentum cruciatum anterius et posterius, atau dikenal juga dengan ACL atau PCL. Nah, ligamentum ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas dikarenakan penyakit ACL atau PCL yang menyerang ACL atau PCL itu sering dialami oleh banyak pemain sepak bola. Nah, ligamentum cruciatum anterius et posterius atau ACL atau PCL terletak di dalam sendi yang berfungsi untuk mencegah tibia bergerak terlalu jauh ke depan atau ke belakang dan menstabilkan sendi selama gerakan.
Nah, itu tadi adalah ligamentum yang memperkuat artikulasio genu. Selanjutnya adalah anatomi dari os femur. Regio femur sendiri terbagi menjadi 3 atau terdiri atas 3 bagian, yaitu epifisis proximalis, kemudian diaphysis, dan juga epifisis distalis. Pada bagian anterior, epifisis proximalis terdiri atas yang pertama adalah caput femoris. Ini yang akan berartikulasi dengan acetabulum membentuk artikulasio coxae. Kemudian karena ada caput, di bawahnya ada calum femoris atau leher dari os femur. Nah, kemudian terdapat juga fovea capitis femoris. Kemudian terdapat juga di sebelah sini ada fossa trochanterica. Kemudian di bawahnya terdapat trochanter mayor yang menjadi tempat pelekatan dari musculus iliopsoas dan musculus gluteus medius. Kemudian ada linea intertrochanterica yang berada di tengah trochanter mayor dan juga trochanter minor. Nah, kemudian karena ada trochanter mayor, maka ada juga trochanter minor. Trochanter minor ini berfungsi untuk menjadi tempat pelekatan dari musculus iliacus. Letaknya di sini. Kemudian lanjut ke diaphysis. Nah, diaphysis dari os femur ini merupakan corpus femoris atau badan os femur. Selanjutnya epifisis distalis. Terdiri dari tuberculum adductorium, kemudian ada epicondylus lateral di bagian distal, kemudian ada epicondylus medialis, dan di bagian tengah ada fascias patellaris. Selanjutnya pada bagian posteriornya terdapat bangunan-bangunan baru, yaitu ada linea pectinea yang terletak di bawah trochanter minor pada bagian posterior. Kemudian ada tonjolan-tonjolan yang disebut dengan tuberositas glutea. Nah, tuberositas glutea ini akan menjadi tempat pelekatan untuk musculus gluteus maximus. Kemudian pada bagian diaphisisnya terdapat linea aspera yang terbagi menjadi labium lateral dan juga labium medial. Kemudian turun ke bawah lagi terdapat linea supracondylaris lateralis dan juga linea supracondylaris medialis. Kemudian terdapat juga fascias poplitea. Kemudian pada bagian diaphysis, epifisis distalis, ada condylus medialis, condylus lateralis yang akan berartikulasi dengan os tibia. Kemudian tengahnya terdapat fossa intercondylaris yang membagi condylus medialis dengan condylus lateralis. Kemudian terdapat juga linea intercondylaris. Nah, bagaimana cara membedakan os femur dextra dengan sinistra, yaitu melihat dari caput femoris dan juga condylusnya. Karena caput femoris itu akan selalu sejajar dengan condylus medialis, atau condylus medialis itu akan selalu sejajar dengan caput femoris, dan caput femoris itu akan selalu menghadap ke medial karena dia akan menempel dengan acetabulum dari coxae, ya, membentuk artikulasio coxae. Begitu. Demikian presentasi saya mengenai laporan praktikum anatomi blok 1.2 muskuloskeletal. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.